selamat pagi, selamat datang kembali di Rahaku Daily Thinking pagi ini. Kita mendapat tamu kehormatan, influencer kita yang paling top, yaitu Pak Rudy Kamri. Dan saya mengundang beliau ini sangat penting karena dalam State Power kita itu harus berbicara tentang critical mass. Bagaimana penduduk atau manusia Indonesia yang kompeten, yang memiliki impian untuk membangun strategik dan will dari, atau kehendak dari negara ini apa. Nah, karena Pak Rudy ini banyak sekali berkecimpung, saya manggil Pak jadi aneh juga biasanya Mas Rudy ini berkecimpung di dunia sosial yang sangat banyak. Saya ingin tahu, jadi kalau kita bicara tentang kekuatan negara, sebenarnya penduduk seperti apa sih? Atau manusia Indonesia seperti apa sih yang dibutuhkan? Terima kasih, ini suatu kehormatan buat saya ini, masuk acara kelasku Mbak Koni. Wih, luar biasa ini, kehormatan buat saya Mbak Koni. Terima kasih sekali lagi. Saya menjawab pertanyaan Mbak Koni, saya sebenarnya setuju relevan dengan visinya Presiden sebetulnya. Yang tidak dilakukan. Visi yang tidak dilakukan? Yang pertama adalah pembangunan SDM. Sampai sekarang detik ini hampir setahun itu tidak jelas juntrungnya sebetulnya. Sebetulnya kalau Mbak Koni nanya, seperti apa SDM negara, seperti apa yang dibutuhkan? Secara teoritis apa yang dikatakan Presiden sudah benar. SDM utama, kualitasnya itu. Waktu itu saya bilang mengusulkan pada beliau, bukan hanya orang jadi pintar gitu, tapi harus menjadi nasionalis, mempunyai karakter yang baik. Gitu. Apa gunanya pintar tapi nggak punya nasionalis? Kita menjadi tidak ngerti Pancasila, tidak punya jiwa nasionalisme dan sebagainya. Itu harus dibangun. Saya katakan pada beliau waktu itu, program revolusi mental, mohon maaf, gagal. Lalu kita akui gagal. Nggak ada hasilnya apa-apa. Jadi harus ada suatu revolusi pembangunan SDM. Tapi sayangnya sampai detik ini kok belum dilakukan. Apakah terkendala COVID-19 atau masalah orang-orang yang tidak tepat gitu ya? Karena waktu itu saya pernah dengar dari beliau bahwa revolusi mental itu akan diciutkan oleh beliau masuk di pendidikan. Jadi Mendikbud maksudnya, Kemendikbud menjadi pusat pendidikan karakter. Kalau pertanyaan Mbak Koni tadi, sebetulnya yang saya idealkan adalah manusia Indonesia yang Pancasilais. Itu paling ideal. Turunannya banyak. Tapi dalam impian saya pengen seperti itu. Pintar, nasionalis, gitu ya, tapi mempunyai human relation yang baik. Itu idiman saya. Dan kalau itu terjadi, Mbak, tidak ada lagi kita sering bentrok dan sebagainya. Ujungnya saya bilang sama Presiden saya bilang bahwa revolusi mental itu Bapak, outcome yang utama adalah empati sosial. Kalau itu muncul, beres urusan. Tapi tadi Mas Rudy bilang tentang 1 tahun beliau kan sudah tahun ke-6 ya. Ini kan udah tahap kedua. Dan saya pernah juga menghadap beliau di istana bersama waktu itu, dan saya tanyakan juga hal yang sama. Waktu itu setahun baru beliau menjabat. Kenapa revolusi mental itu stuck? Masa sekarang jawabannya masih sama gitu. Jadi apa yang menjadi masalah? Apakah kemudian kita nggak punya grand design membangun revolusi mental itu seperti apa atau bagaimana? Terus kedua tadi manusia Pancasila. Bisa dijabarkan nggak manusia Pancasila ini seperti apa? Seperti Mbak Koni lah, pinter, nasionalisme tinggi, yaitu Mbak Koni. Jiwanya merah putih. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama saya akan jelaskan begini. Saya bilang terus terang bahwa secara komprehensif revolusi itu gagal. Namanya juga tidak terlalu membuat kita jadi nyaman gitu. Jadi terlalu berbau, kalau mohon maaf ini berbau revolusi Soekarnois gitu ya. Tidak semua. Kenapa kalau Soekarnois? Tidak semua orang welcome terhadap itu. Tidak, beberapa kelompok tertentu tidak mau. Itu satu. Yang kedua adalah, mohon maaf nih, kalau kita beracuan pada Korea Selatan, waktu itu Presiden Park itu dia hands on menangani revolusi mental dan berhasil. Mohon maaf, Pak Jokowi gagal memilih Panglima revolusi mental. Panglima revolusi mental. Itu kan Menko PMK zaman dulu, periode pertama. Ya. Jadi mohon maaf, kapasitas beliau tidak di situ. Yang ketiga adalah materinya, Mbak Koni. Materinya saya pelajari dan saya termasuk menjadi trainer revolusi mental nasional. Sama sekali tidak ada perubahan. Persis zaman kita P4 zaman dulu. Jadi bahasa-bahasa langit yang dipakai, dan itu pasti sudah nggak akan tidak membumi. Yang keempat adalah cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya adalah terlalu
konvensional. Saya pernah ngomong begini, langsung kepada beliau waktu itu, Pak, saya tuh ingat, mohon maaf nih, saya sebut aja, suatu partai yang hebat, pendidikan kader itu adalah PKS. Kita harus akuin itu. PKS itu orang yang pendiam, ya, pendiam, dimasukkan dalam likonya dia berapa 3 bulan, keluar jadi Nino Warisman. Wih, setelah digodok, godok jadi berani. Kenapa? Karena masuk di amigdala, otak dalam dia, dipakai brainwash segala macam. Saya bilang sama beliau, kalau revolusi mental, kenapa kita pakai strategi itu dengan konten yang lebih sesuai dengan harapan kita? Itu kan hanya strategi. Sebentar, tapi kalau revolusi mental dalam PKS apa bukan menggunakan ideologi? Yes, tapi maksudnya strateginya. Itu kan ideologinya, kontennya, Mbak. Strateginya dari pakai brainwash itu, kemudian pakai semacam hipnoterapi dan sebagainya, gitu ya. Orang berubah. Oh iya, dia akan berubah, orang itu bisa berubah. Dan saya ngomong langsung dengan mantan yang sudah kembali ke jalan yang lurus itu, cerita gitu loh. Artinya masalah konten bisa kita perdebatkan, itu kita bisa sepakat nggak sepakat, tapi strateginya harus kita akui. Oke, kalau strategi itu dipakai, jalan itu dipakai, sistem itu dipakai, tapi kontennya yang lebih positif, yang nasionalis, Pancasilais, hasilnya pasti gini, bos. Wah, kalau sekarang memang betul orang di PKS, kita sebut PKS misalnya, bisa di brainstorming, kemudian cuci otak lah, bisa, atau diinjek dengan ideologi yang dipilih, harusnya juga Pancasila bisa dibegitukan dong. Yes, itu maksud saya, Mbak. Strategi infiltrasinya harus dirubah, tidak bisa kayak penataran zaman dulu. Itu menurut saya. Terus yang kelima, terakhir adalah cakupannya. Mohon maaf nih, cakupan revolusi mental periode pertama Pak Jokowi ada 2. ASN sama pegawai BUMN. Apa hasilnya? Saya adalah indikatornya dan Pilpres. Pegawai BUMN yang milih Pak Jokowi hanya 22%. Ini data loh. Ini Pak Muldoko yang mengucapkan itu. Kemudian ASN yang milih Pak Jokowi hanya 27%. Ini data resmi dari pemerintah. Nah, korelasinya apa nih antara kita membuat revolusi mental agar masyarakat ini mencintai tanah air, lalu kemudian digabungkan ke Pilpres, ya. Satu. Karena kalau dari penelitian Mata Air Foundation, justru yang mengerikan penganut yang mempercayai bahwa negara ini harus berubah menjadi khilafah itu BUMN. Dan angka-angka bahwa negara ini harus berubah menjadi khilafah, kemudian tidak setuju pada pemimpin non-Islam, itu berkisar di antara 25-29%. Saya lupa lah angka pastinya, tapi menurut saya angka itu sudah besar. Anggaplah 25%, sudah besar. Nah, jadi kalau saya lebih mikirnya kenapa tolak ukurnya menjadi Pilpres? Bukan begini. Saya melihat bahwa saya setuju dengan Air Mata Foundation tadi, setuju banget. Memang tidak semua yang tidak memilih Pak Jokowi gara-gara masalah ideologi. Karena beberapa ASN yang tanya, kenapa nggak pilih Pak Jokowi? Dalam pandangan mereka, Pak Jokowi ini banyak kerjaan, tapi nggak bisa cari duit tambahan. Oh, itu artinya apa? Artinya mindset koruptif mereka, mindsetnya kan nggak berubah. Yang kedua tadi ya Mbak, mengkonfirmasi juga penelitian dari Mata Air Foundation. Ideologi itu tidak bisa dirubah dengan revolusi mental ternyata tuh. Nggak bisa dirubah. Bukan belum bisa, mungkin tadi betul yang pertama disampaikan bahwa revolusi mental itu pada saat penatarannya loh, atau artinya kan memang nggak cocok gitu loh, nggak kompatibel dengan kebutuhannya. Kalau saya bilang begitu. Kalau mau merubah kayak seperti tadi, orang bayangin Mbak, 10 tahun pemerintahan Pak SBY, mohon maaf ini kalau kita flashback, itu PKS kan ada di dalam pemerintahan. Dan waktu itu sudah 10 tahun itu membina jaringan Mbak. Sebelumnya apalagi ya, habis reformasi kan mereka sudah mulai menjalan kemana-mana. Harus kita akui, partai kader yang utama di Indonesia adalah PKS. Partai kader. Swear. Seru juga ya. Iya, yang lain itu kerumunan orang doang. Yang lain kerumunan orang. Sama fans club, benar nggak? Nggak tahu, saya malah ini ilmu baru nih. Karena saya bukan orang partai, saya mau bebas, Mbak. Oh gitu kan? Tapi kalau partai kader, PKS. Jadi pokoknya ada hal yang mesti kita pelajari dari sini. Yang ada hal baik, Mbak. Saya ini kemarin tiba-tiba karena harus bicara tentang kekuatan negara, jadi saya refer ke belakang kenapa tahun 1928 ketika Bung Karno bikin buku menggugat revolusi. Saya lupa judulnya. Indonesia menggugat. Bukan, ada revolusinya. Di bawah bendera revolusi. Di bawah bendera revolusi. Kalau kita baca semua tulisan Soekarno era di bawah bendera revolusi itu kan 1928. Itu kok saya melihat ada semangat kebersatuan gitu. Ada semangat dari timur ke barat, dari utara ke selatan Indonesia ini betul-betul menuju Indonesia merdeka.
pada beberapa hari yang lalu saya juga kedatangan tamu VVIP juga, Profesor Komarudin. Yes. Nah, ditanyakan oleh saya kepada beliau juga hal yang sama. Apa sih sekarang ini, apa yang terjadi pada masyarakat kita ketika tiba-tiba kalau saya bukan pilihannya Pak Rudi, berarti saya musuh. Atau sebaliknya, gitu loh. Bahwa kalau pemikiran saya tidak bisa diterima, oh berarti itu lawan. Nah, kenapa itu yang terjadi? Dialektika yang sehat itu nggak muncul. Gitu. Makanya tadi Pak, kita memang sudah terkontrol namanya terkotak-kotak karena masalah politik, dan itu tidak bisa kita hindari. Tidak ada, mohon maaf ini, after Pak Harto turun gitu, kita tidak mempunyai guru bangsa lagi yang bisa meluruskan. Semuanya bermain di politis. Jujur, kalau boleh jujur saya menyampaikan, Pak Komarudin Hidayat ini salah satu guru bangsa yang kita harapkan. Cuma beliau kan orangnya sangat santun, gitu. Artinya kita membutuhkan orang seperti itu. Yang lain politis semua kepentingan. Prof. Komarudin nanti mesti beliau yang ini yang beliau akan bisa menjelaskan bagaimana kehebatan beliau. Iya, tapi memang betul wawasannya guru luas sangat. Ya, jadi artinya Mbak Uni, kita memang merefer pertanyaan Mbak Uni yang pertama tadi, manusia Pancasila seperti apa? Kita sebenarnya sederhana. Artinya kita dulu punya karakter keindonesiaan yang kuat loh, gitu. Masih ada empati sosial kepada. Sekarang sudah hampir tidak ada. Karena apa? Dulu pada saat kita nggak punya common enemy lagi sekarang ini. Exactly, nah ini yang saya bilang tadi. Itu kemarin juga yang saya bahas. Jadi gini, waktu Indonesia mau merdeka kelihatan musuh itu jelas beragam, ya kan? Kalau hari ini kita harus membuat common enemy, siapa common enemy kita? Khilafah. Ideologi khilafah itu adalah common enemy yang paling menakutkan sekarang ini. Khilafah. Nah, kalau khilafah, kenapa sepertinya juga kita mengadakan pembiaran? Perhatian kita, politik kita itu memang membuat mereka itu bisa terus ada. Contohnya begini, HTI dibubarkan. Apa efektif? Nggak bisa. Itu kan hanya payungnya doang. Orangnya masih bisa. Tapi yang terjadi memang Mbak Koni, kita harus akui, mereka sudah terlanjur menguat gitu. Setelah reformasi itu mereka kan begitu bebas gitu. Karena apa? Waktu itu kita berhasil menumbangkan Soeharto. Common enemy kan Soeharto gitu kan. Tapi waktu zaman Orde Baru kita punya common enemy loh, komunis gitu kan. Pokoknya serba komunis kita menakutkan itu. Memang benar, sekarang kita nggak punya common enemy lagi. Masing-masing punya musuh yang berbeda-beda. Pada saat kemarin, jujur aja, pada saat Pak Pilpres itu ada 01, 02, ada kelompok ini yang bergabung di kelompok yang satu lagi. Karena belum tentu sama, jujur aja. Kalau kita jujur Mbak, HTI sama PKS ideologinya berbeda. Tapi mereka bisa bersatu. Dengan FPI itu berbeda sama sekali. Itu karena dia musuh yang sama. Menumbangkan Jokowi waktu itu pakai kendaraan Pak Prabowo, tapi ternyata tidak berhasil 2 kali. Ini kenyataan sejarah gitu. Tahun 2024 mungkin berbeda lagi konstelasinya. Pertanyaannya memang agak sulit sih, karena nggak ada seseorang atau kehendak bangsa bersama yang harus itu loh menjadi common enemy, nggak ada lagi. Nah itu berarti kan sekarang saya bicara tadi, kita bicara critical mass tentang manusia Indonesianya. Nah, kalau sampai kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini kita dipimpin oleh kepala negara atau pemimpin lah sebut, yang tidak bisa menyatukan kita sebagai bangsa tadi, berarti PR-nya di critical mass masyarakat kah atau di critical leadership-nya? Saya kok melihat yang terakhir ya, karena melihat tidak ada grand design kepemimpinan yang bisa menyatukan gitu. Ya, jadi kalau menurut saya tidak melihat itu sampai detik ini, masih tidak berusaha untuk merangkul, menyatukan dan sebagainya. Jadi mungkin beliau melihat memang harus kita lihat pembangunan fisik itu menjadi prioritas utama kemarin gitu ya, sehingga tidak sempat. Revolusi mental mungkin agak di nomor sekian kan, akhirnya diberikan pada orang yang salah. Menurut saya ternyata tidak berhasil gitu. Sekarang pun ada lagi kemarin beliau punya cita-cita IKN, Ibu Kota Negara Baru gitu kan. Itu menjadi idola beliau kan. Ternyata adanya COVID. Jadi menurut saya memang beliau tidak sempat untuk membuat legacy, menyatukan sebagai seorang leadership yang mempunyai kemampuan kebangsaan yang holistik menurut saya. Hubungannya tadi menyatukan negara dengan IKN bagaimana? Fokus Pak, fokus. Ya artinya begini, saya agak mohon maaf nih, saya mendukung Pak Jokowi gitu ya, tapi saya harus mengkritisi bahwa tujuan arah kerja atau visi yang dikatakan beliau visi pertama kan SDM, yang kedua melanjutkan infrastruktur. Ini yang pertama tadi kita bahas yang awal, saya tidak melihat grand design beliau apa untuk pembangunan SDM ini. Tidak, saya nggak melihat apa-apa.
Gitu. Jadi yang sukses adalah pembangunan infrastruktur yang sudah kemarin sangat kita harus hargai lah. Ya, setelah Presiden Soeharto memang tidak pernah ada pembangunan secara masif infrastruktur kita selain oleh Pak Jokowi luar biasa. Betul. Memang tapi tidak punya vision dan kebetulan diserahkan pada orang-orang yang menurut saya pintar tapi tidak tepat gitu ya. Jadi tidak bisa menerjemahkan apa maunya presiden dengan baik. Sehingga SDM sama sekarang, mohon maaf, apa yang Mbak pernah lihat dari pembangunan SDM sekarang? Grandison apa? Saya tidak melihat sih Mbak, belum. Atau mungkin dalam kacamata sempit saya nggak bisa melihat itu. Lalu peran BPIP gimana? Masih ada. Aduh, saya agak heran. Saya BPIP itu Mbak menjadi suatu hal yang membuat saya kecewa berat gitu kan. BPIP dalam konteks kemarin yang kontroversi RUU HIP, saya pertanyakan kemana kepala BPIP? Harusnya dia yang orang paling relevan untuk ngomong. Ini benar atau tidak, dan gitu. Tapi kan menghilang. Saya mau melaporkan ke polisi ada orang hilang kan nggak enak juga, gitu kan ya. Tapi harusnya dia ada, dia hadir gitu. Sampai detik ini BPIP apa tugasnya? Malah justru membuat pilihan berikutnya Pak kepala ini, satu kepala yang baru ini, dia kan harusnya merangkul market ya. Kalau kita bisnis ini Pak, market dirangkul dulu supaya nanti kita masuknya gampang produk kita itu. Ini enggak, malah dimusuhi dulu market. Bahwa agama itu adalah menyebab musuhnya Pancasila. Hal-hal kontroversi seperti itu mungkin benar gitu, mungkin dalam arti. Tapi pembahasan narasi yang diberikan itu kan sangat kontraproduktif dan tidak tepat untuk orang yang sebagai kepala BPIP menurut saya. Kalau saya sih mikirnya begini, tolong koreksi kalau saya salah. Mas Sekal juga saya koreksi saya. Begini, saya melihat Pancasila itu jauh di atas segalanya. Di atas segalanya. Dengan kita mau mengundang-undangkan, itu kan seperti menurunkan dia ke bawah gitu. Nah, menurut Mas Rudi, apa yang terjadi? Apa maksud gini? Tuntutan apa yang terjadi pada masyarakat, kalau itu disebut masyarakat, atau kepada anggota dewan atau siapapun saya nggak tahu. Ini kan tiba-tiba ada aja di masyarakat itu. Nah, ini apa yang terjadi sehingga kemudian Pancasila itu mau diturunkan? Degradasi, ya. Saya 100% setuju Mbak. Tapi ada dua hal. Yang pertama adalah saya menyoroti urgensi waktunya dalam kondisi yang krisis yang seperti ini. Tiba-tiba nongol itu kenapa kok masuk prolegnas gitu ya? Ini kan nggak penting-penting amat gitu. Yang kedua adalah sama setuju. Pancasila adalah segala sumber hukum di Indonesia, menjadi roh kehidupan kita. Kenapa kok didegradasikan dalam bentuk RUU HIP gitu? Kalau tujuannya awalnya, saya sempat bicara sama Pak Agus Wijoyo. Kalau tujuannya adalah BPIP itu dilembagakan dalam bentuk undang-undang, selama ini kan perpres gitu kan ya. Saya fine. BPIP-nya yang diundang. BPIP nggak apa-apa. Tapi jangan terus di romantika masa lalu, istilah dimunculkan kembali, ada istilah berketuhanan dan berkebudayaan, itu memancing emosi orang. Dan sekarang arahnya memang dijadikan panggung tuh bagi orang-orang yang dulu menyerang Pancasila, sekarang jadi pendadak Pancasila gitu. Karena ada panggung. Jadi artinya teman-teman PDIP sebagai pengusul awal, ya itu konsekuensi logis. Saya nggak bisa salahkan PDIP karena menurut saya apapun yang didorong oleh PDIP itu kan tergantung kepada persetujuan partai. Dan kalau kita lihat even PKS juga menyetujui gitu. Jadi justru pertanyaan saya ini, apa yang hilang di bangsa ini sehingga pedoman utama bangsa, ya kan? Tadi kan kita soal bicara tentang pedoman utama kan. Kalau Cina menjadi besar karena Dogyu gitu, keinginan bahwa kita itu buktikan kepada dunia bahwa kita orang hebat. Nah, sama dengan Pancasila, dan Pancasila diakui oleh banyak orang di dunia hebat. Kenapa kemudian kita tidak pede pada pilihan itu? Kalau saya melihat kita pede saja, Pak. Hanya diperlukan kemampuan kepala BPIP sebenarnya untuk menerjemahkan Pancasila ini dalam yang situasi kekinian yang bisa diterima oleh massa gitu. Sekarang Mbak, kalau kita bicara Pancasila, kita nggak perlu kok Pancasila sebetulnya, namanya. Yang penting kan value-nya. Itu yang dilaksanakan mulai dari TK, PAUD. Ya, nilai-nilainya ini. Yang mulai TK, SD, SMP, nggak perlu bicara filosofi Pancasila. Itu filosofi pada saat kuliah saja. Yang penting ini loh, kan tataran kan gampang sekali, berketuhanan Maha Esa. Itu kan sangat simpel. Kemudian masalah solidaritas sosial, itu kan ada di sila ketiga, itu kan kita menjadi solidar dan sebagainya. Keadilan sosial. Jadi simpel saja. Orang jadi kemanusiaan yang beradab itu kan kita menjadi orang yang. Tapi sebentar, persatuan Indonesia ini sekarang di mana? Dengan tadi saya
bawa subjeknya, bahwa kemudian kita seperti terbelah, kamu dan saya, hitam dan putih seperti itu? Ini PR besar. Kalau menurut saya PR besar. Jadi saya sampai tahun 2024, saya kira saya juga masih pesimis ya, karena kita tidak punya sosok yang bisa mempersatukan itu. Jadi dikotomi saya tidak memilih dia gitu masih ada gitu. Jadi tidak ada lagi orang yang berani mengakui, oh he is my president. Nggak ada lagi. Oh bukan pilihan, saya tetap menyerang terus sampai sekarang. Kadang-kadang juga dari kelompoknya Pak Jokowi juga ada juga nyerang terus gitu loh. Artinya akhirnya hal ini tersuburkan sehingga karena tidak ada pemandu yang hebat yang memberikan haluan, kita harus bersatu loh. Kemarin ada simbol kita tidak satu, tak dua, tapi kita 3 persatuan Indonesia. Slogan. Tapi tidak menurun ke bawah gitu, menurut ke bawah. Itu yang kita lakukan, yang saya inginkan bahwa harusnya, mohon maaf nih Mbak Jokowi, mungkin melalui Mbak Koni, sampaikan pada presiden, ini loh harus dilakukan. Lebih kepada Pak Rudi yang bisa diberikan kepada Presiden Jokowi. Atau Mbak Betty aja. Oke, jadi menurut saya harus presiden harus mulai concern Bapak, lebih bahaya. Karena menurut saya ini akhlak masyarakat yang bawah ini Mbak. Saya kemarin ada beberapa orang ketemu anak muda dengan teman-teman ini yang milenial, Pancasila mereka nggak tahu. Pancasila ini pernah dengar lah. Ya, karena memang nggak ada pelajaran Pancasila, nggak menyalahkan mereka. Nah itu yang menghapuskan siapa itu kan kita mesti berjalan mundur juga. Jadi gini, waktu 98 seolah-olah apa saja yang berbau Presiden Soeharto atau Orde Baru itu seolah-olah salah, gitu kan. Itu yang sebenarnya kita harus koreksi dan sekarang terangkan kembali kepada anak-anak muda apa yang dilakukan pemimpin kita yang besar, Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto dan kemudian presiden lainnya, itu adalah sebuah langkah yang memang harus dilakukan pada saat itu. Memang benar Pak, kita sempat kehilangan Pancasila 16 tahun, tahun 98 sampai 2014 itu kita nggak pernah belajar Pancasila. Jadi ada missing generation gitu. Ya, Pancasila itu mulai digaungkan pada era Pak Jokowi awal, mulai revolusi mental, ada BPIP. Cuma sayangnya yang kita ngomong lagi di awal lagi. Nah kembali saya bicara tentang buku Di Bawah Bendera Revolusi ya. Satu hal saya akhirnya bicara tentang lahirnya TNI. TNI itu kan waktu lahir itu ada TRI, kemudian ada juga laskar-laskar, ya kan? Yang susah sekali dimasukkan, jadi seolah-olah tentara itu ada dua, ada laskar dan tentara. Nah, di situ Presiden Soekarno langsung menyadari, laskar ini akhirnya menjadi berbahaya karena akhirnya membuat perpecahan, karena mereka kan afiliasinya ke partai, laskar-laskar ini. Nah, saya ini mendengar penjelasan Kang Masrudi ini menjadi makin nervous. Kenapa? Karena di saat sekarang partai-partai pun sudah punya laskar dan militeristik lagi. Satgas itu ya. Saya nggak tahu namanya apa. Dan kenapa kita demikian permisif? Jadi maksud saya, ketika benturan itu nanti akan terjadi di antara critical mass kita, gitu kan, itu adalah benturan dengan si laskar-laskar tadi yang padahal dulu Bung Karno waktu tarik mundur itu malah melebur laskar-laskar itu semua. Saya setuju. Artinya kita belum punya figur seperti itu yang berani mengatakan ini salah, ini benar, harus kita bersatu kembali, tidak ada. Sekarang kepentingannya kan Mbak Uli lebih tahu, artinya orang sudah ini dulu deh, pokoknya saya aman sampai tahun 2024 aman. Jadi mimpi Indonesia yang akan mewujud dan hebat dalam 100 tahun di 2045? Saya pesimis. Kalau udah Pak Rudi pesimis, bukan begitu. Kita tahun 2045 diperkirakan demografi kita kan 337 juta. Gitu. Pertanyaannya sekarang mereka ini kan sekarang masih umur setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan, masih umur 5 tahun dan sebagainya. Berarti kan kalau kita bicara 25 tahun lagi gitu, mereka kan masih produktif ini. Sampai sekarang ini hulunya juga belum dibenerin loh. Angka stunting masih tinggi, ya, gizi buruk masih tinggi. Apa jadinya mereka ini? Ada lagi lebih ke belakang lagi, mungkin kita bicara masalah angka umur perkawinan. Kemarin 16 tahun dan berakhir 18 tahun minimal Mbak. Dan biasanya terjadi itu Mbak. Jadi ini kan Pemda harus aware gitu lah artinya. Bayangin umur 18 tahun atau 16 tahun, apa yang terjadi dengan dia punya anak hamil? Apa yang bisa dilakukan? Makanya angka stunting akan tinggi terus. Karena kita bicara perbaikan diri tapi yang ininya tidak dilakukan. Antara hulu dan hilir tidak nyambung gitu loh. Jadi artinya
sebetulnya kita harus bicara panjang lebar ini Pak Koni tentang bagaimana 2025 ini berapa orang yang akan kita jadikan seperti apa, lalu apa yang kita lakukan di sini di hulunya supaya nanti outputnya bagus gitu. Ini kan hanya slogan, oh di generasi Indonesia emas lah segala macam. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sekarang di sini? Gitu loh. Betul. Kalau kita ngomong akan panjang ya. Iya. Jadi gini, saya karena saya pernah sekolah perang di Taiwan, satu hal yang saya pelajari dari Taiwan. Di sini kan gini, ketika orang masuk DPR, orang dididik untuk menjadi anggota dewan, betul nggak? Tapi ketika seorang menjadi pemimpin dan dipilih jadi pemimpin, saya nggak tahu siapa yang didik atau membuat mereka mau mendengar lah untuk bagaimana sebenarnya mereka harus menjalankan itu. Nah di Taiwan, ketika ada seminar, ada pertemuan terkait apapun juga, apakah pertahanan, apakah bukan pertahanan, menteri terkait harus duduk di situ. Bayangkan saya berapa kali ikut seminar tentang Maritime Security Cooperation misalnya. Atau keamanan Silent of Communications, itu presiden akan mengirim berapa menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, yang semua menteri terkait duduk di situ dan tidak boleh pergi sebelum dia pergi. Apa acara bubar? Pembukaan akan oleh presiden, tapi kemudian bubar dan tebak paru dia apa yang terjadi. Pada saat itu nanti ada perhatikan siapa pembicaranya, dia bicara apa. Oke? Setelah itu, believe it or not, berapa orang dari misalnya pembicaranya 40 orang karena kan ini international seminar, dipilih misalnya 10 maksimum atau 12, itu langsung diundang ke istana presiden dan langsung debat. Kenapa kamu bilang itu tadi? Gini, berapa kali saya seminar di Taiwan, berapa kali juga saya dipanggil ke istana presiden. Nah maksud saya, kenapa saya membawa Taiwan dalam hal ini? Kita lihat kesuksesan Taiwan dalam COVID. Nah, terus saya ceritakan tadi pendengar, siapa yang sekarang atau adakah misalnya kemauan, bukan sih kita merasa lebih besar atau lebih pintar gitu kan, tapi kan kalau kita bisa bertukar pikiran akan lebih baik. Mungkin karena Pak Rudi itu dekat sekali dengan presiden. Barangkali bisa begini. Monggo bisa barangkali diberi masukan. Ada saatnya mungkin mendengar para akademisi kah, para agamawan kah, atau para student, atau saya nggak tahu siapa. Pokoknya yang akhirnya interaksi itu terjadi. Bukan cuman apa ya, cuman displaynya seolah-olah mereka ngomong selesai, oke. Udah seterusnya terserah Anda gitu. Saya Mbak Koni, saya sebenarnya dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini ada musibah memang. Tapi kalau dulu saya melihat juga ada berkah gitu. Berkahnya salah satunya adalah presiden bisa lebih jeli melihat bahwa beliau salah menerima pembantu-pembantunya. Ya. Ini dikaitkan dengan kemarin beliau marah-marah. Oh enggak, itu marah-marah itu biasa saja. Enggak biasa. Menurut saya nggak biasa. Karena menurut saya kalau karena saya banyak di dunia militer dan dunia tentara, dimanapun juga tidak ada prajurit yang salah. Apalagi kalau masif ya. Kalau prajurit salah satu bandel, memang itu mungkin oknumnya nakal. Tapi ketika hampir dianggap semua salah, yang salah ya pemimpinnya, ya jenderalnya. Nah, maksud saya harusnya itu juga yang terjadi gitu loh. Apakah salah milih orang? Atau salah apa, tapi nggak boleh dibuka secara publik kecuali tertutup, ya kan? Dan kemudian menyalahkan para pembantunya itu kalau menurut saya. Setuju. Saya memang yang kalau orang marah boleh, gitu ya. Boleh. Tapi pada saat ini dipublikasikan secara sengaja juga saya mempertanyakan. Apalagi datanya salah. Kayak contoh Menteri Kesehatan, ternyata ada dibantah kan datanya ternyata tidak sedemikian. Ya. Tapi menurut saya itu memang harus dilakukan beliau. Proses ini harus dilakukan supaya ini harus diganti, Mbak. Ini tembok ini, orkestrasi ini, beliau sebagai konduktor itu tahu nih, ini gubahan yang dibuat nih musikal, arahnya nggak jelas nih nada-nadanya. Jadi harus dibuat pemain baru yang membuat nanti ujungnya simfoni yang indah kan itu. Ini nggak bisa itu. Tapi memang harus kita akui bahwa presiden ini secara jujur tidak mandiri memilih menterinya kan kemarin. Kita harus fair. Hak prerogatif presiden itu normatif bagi saya gitu. Kenyataannya kan masih ada partai jatah ini sebagainya. Ini kan kenyataan dan saya bisa mendebat kepada saya, kenyataannya begitu. Ada titipan bapak ini merasa pemegang saham, partai ini harus punya jatah sekian, itu yang terjadi. Sehingga presiden hanya mungkin beliau juga punya pilihan sendiri gitu ya. Tapi tidak semuanya juga baik gitu. Jadi memang pada saatnya sekarang ini masa yang paling baik, masa tepat beliau untuk merubah semuanya kan jangkanya masih panjang. Jadi Pak Rudi masih melihatnya presiden terbelenggu oleh partai-partai ataupun siapapun itu, tapi tidak melihat presiden membelenggukan diri terhadap partai.
Iya, oh iya itu pasti, pasti itu. Karena ada beberapa Contoh misalnya, tiba-tiba kenapa misalnya mendorong putra putri, bukan nggak boleh, tapi dalam konteks sekarang kan menjadi ketergantungan jadi semakin. Saya salah satu yang tidak setuju dengan itu, Mbak. Karena bagi saya bukan masalah boleh tidak boleh. Masalah waktu, etika, dan kita tuh butuh waktu itu, jujur Mbak. Kami mendukung Pak Jokowi karena kita anggap beliau berbeda dengan yang lain gitu. Memang berbeda. Berbeda, artinya waktu itu, orang ini bangga. Saya ingat Mbak, waktu itu ada pengusaha besar, 10.000 pengusaha besar, beliau bilang, saya sudah puas dengan anak saya, satu jualan martabak, satu jualan pisang, satu jualan kopi, saya udah puas itu. Sekarang waktu saya mau wakafkan waktu saya untuk bangsa dan negara. Itu luar biasa. Betul. Ternyata berubah. Ya. Jadi PR-nya ada di Pak Rudi dan kita semua. Ya. Saya kira demikian perbincangan hangat dengan Pak Rudi Kamri yang menegangkan. Saya kayaknya selama Rabu ini kelas berjalan nih, baru sekarang saya bohong-bohongnya sekarang. Terima kasih sekali lagi ya, dan jangan kapok untuk diundang lain kali dan membahas kemudian bagaimana mimpi Indonesia ini akan tercapai. Tanpa pesimistis ya. Kali kita harus semangat. Oke, demikian selamat pagi semuanya, semoga menginspirasi dan baik.